Itu jadi sekilas tentang Syiah. Hal lain mungkin perlu jenengan pahami. Kita ini orang Syiah dituduh mengkafirkan sahabat. Ya dah? Ya. Sebenarnya kita tidak mengkafirkan, tapi kita mengkritisi sahabat. Kenapa? Karena sejarah umat Islam itu, atau sejarah manusia, peradaban manusia dibangun oleh orang-orang sebelumnya, dipengaruhi oleh gerakan-gerakan orang sebelumnya. Kan begitu. Nah, kita coba lihat realitas sejarah. Di dalam sejarah Islam itu, setelah wafatnya Rasulullah, antar sahabat berselisih. Ya kan? Misalnya, kita bicara awal aja lah. Tentang penentuan Khalifah Abu Bakar saja. Di Saqifah Bani Sa'idah, kalau kita baca bukunya, dalam sejarah, sejarah itu disebutkan semua oleh sejarawan. Sa'ad ibn Ubadah diantaranya adalah kelompok Ansar yang tidak mau berbeat kepada Khalifah Abu Bakar. Sampai kemudian dengan alasan apa? Kalau sama-sama kekeluargaan, maka saya juga punya kekeluargaan dengan Nabi. Karena kedekatan dengan Nabi, karena aku Ansar, pembela Nabi. Gitu loh. Sampai akhirnya kemudian Sa'ad bin Ubadah terinjak-injak, kakinya hampir patah waktu itu. Diancam suruh beat. Pertanyaannya adalah perbedaan Sa'ad bin Ubadah sebagai seorang sahabat dengan Khalifah Umar berbeda. Satu. Yang kedua, kita melihat terjadi antara Khalid bin Walid yang disebut sebagai pedangnya Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Khalid tiba-tiba menyerang Malik bin Nuwairah, seorang sahabat Nabi. Malik bin Nuwairah saat itu kebingungan. Dia tidak menyetorkan dia zakat karena tidak tahu kepada siapa harus mengirim. Di zaman Nabi dikirim kan, ada kurir-kurir sendiri. Gara-gara itu akhirnya dibunuh di saat waktu sholat damai. Dia bilang oke, waktunya sholat maghrib, maka si Malik bin Nuwairah dengan sahabat-sahabatnya satu suku itu sholat di masjid. Khalid bin Walid dengan pasukannya dengan bawa pedang, di saat sholat mereka dibunuh. Malik bin Nuwairah dibunuh, kepalanya dilepas, disembelih, terus dijadikan tungku kanggo masak, dibakar kanggo masak. Istrinya Malik bin Nuwairah malam itu juga dizinai sama Khalid bin Walid. Anggaplah Malik bin Nuwairah itu misalnya bukan muslim, kafir, ahlur riddah, kafir lah misalnya. Lah ini kan harus ada iddahnya. Istrinya kan muslim, masa iddahnya kan harus dijaga. Saat itu juga buktinya kalau itu dianggap melanggar, ketika mendengar bahwa Khalifah Umar mendengar bahwa Khalid ini telah membunuh Malik bin Nuwairah dan menyetubuhi istrinya, kata Khalifah Umar, ya Abu Bakar, bahwa si Khalid telah berbuat membunuh dan dia juga sudah berzina, harus dihukumnya Allah, harus dilakukan, harus dirajam. Kata si Khalifah Abu Bakar, dia bilang aku tidak akan pernah memasukkan pedang yang telah terhunus. Ta'awwala fa'ahto'a. Khalid itu berijtihad tapi salah. Semua ada riwayat dari sunnah, tahu semua. Sejarah ini ada kok. Terus yang ketiga, ini contoh tadi kedua. Contoh ketiga adalah bahwa terjadi perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Ali bin Abi Thalib menantu Nabi, sahabat Nabi, dan Aisyah sebagai istri Nabi. Berarti mantu mbek mertua perang. Dalam perang ini melibatkan Tolhah, banyak sahabat-sahabat besar terbunuh dalam perang itu. Kira-kira menurut hukum akal,
apakah kedua-duanya, baik mulai dari pertama sampai yang ketiga kita contohkan, banyak contoh-contoh lain. Kira-kira sing sahabat mbek sahabat perang iku loro-lorone bener kabeh atau loro-lorone salah kabeh? Atau salah satu ana sing bener, salah ana sing salah. Nek kita orang ngomong bener kabeh mustahil. Nggak mungkin, karena dua yang bertentangan, perpecahan, kok tiba-tiba dua-duanya bener. Nggak mungkin. Ya, apa mana sampai bunuh-membunuh? Wah, luar biasa ini. Bunuh-membunuh, sahabat terbunuh, ini dan sebagainya. Nah, kalau ini dianggap dua-duanya benar, mustahil. Berarti kalau dua-duanya benar, saling bunuh-membunuh itu dianggap sebuah kebenaran, seharusnya hadis yang mengatakan ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat itu bagaikan bintang. Manapun yang kalian ikuti kau akan mendapatkan petunjuk. Sekarang kita ngikuti yang dibunuh atau yang membunuh? Terjadi tidak sejarah ini? Terjadi. Lah kalau hadis ini benar, berarti kita mengikuti siapapun satu orang. Baik itu yang dibunuh dalam perang Jamal atau yang membunuh. Berarti kita mendapatkan petunjuk. Loh, bunuh yang membunuh dan yang dibunuh kok dapat petunjuk itu gimana? Berarti dua-duanya benar mustahil. Tapi kemungkinan besar bahwa dua-duanya salah, iya. Loro-lorone salah kabeh. Bisa jadi. Paham ya? Nek loro-lorone salah, kemudian sing bener sapa? Sing dadekke panutan sing ndi? Ora ana, berarti bi ayyihim iktadaitum ini tidak bisa dipakai karena dua-duanya salah. Yang perang mbek sing merangi. Atau kita mengatakan dua-duanya salah atau salah satu ada yang salah dan satu benar. Ketika kita mengatakan dua orang yang sedang saling bunuh-membunuh ini, kita harus mengatakan imma yang dibunuh yang benar atau yang membunuh yang benar. Ketika sudah terjadi salah satu, berarti kita harus memihak. Mihak yang mana? Yang benar tentunya. Ya kan? Ketika kita berpihak kepada yang benar, berarti harus nyalakan yang salah kan? Bukan kita yang nyalakan, Allah yang nyalakan. Yang salah, yang benar kan begitu harusnya. Nah, sikap Syiah semacam ini. Apa nane? Jujur. Tapi saya lihat kita ndak mengkafirkan. Lah saiki sing bunuh Ali bin Abi Thalib itu sahabat bukan? Abdurrahman bin Muljam. Dia posone luar biasa. Sujud tiap malam, khatam Al-Qur'an, ibadahnya luar biasa, ya toh? Tiba-tiba bunuh Ali bin Abi Thalib. Kira-kira sing bener sing dibunuh atau yang benar yang membunuh? Ayo. Kita tidak bisa mengatakan mungkin Ali yang benar. Nah, belum tentu. Tapi kalau dilihat bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mungkin. Gitu. Karena sebagai khalifah dia membunuh khalifah berarti membunuh imam, kan begitu. Kita anggap saja bukan khalifah, anggap saja bukan khalifah. Tapi dua-duanya sahabat berperang. Tetap permasalahan ada percikan api. Nah, percikan api itu dari mana itu? Pasti ada sumbernya. Kalau ada sumbernya berarti mau tidak mau kita harus meluruskan, kita harus mencari sampai kita menemukan di mana pangkalnya. Di saat ketemukan pangkalnya, titiknya tetap satu, berarti salah satu ada yang salah. Kan itu? Nah, cocok jadi sikap wong Syiah kritis yang mergo iki. Ana omah kobong ora ana kerjaan api ra mungkin. Tiba-tiba kobaran. Loh. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Oleh karena itu ketika kita telusuri
ternyata dua pihak ini ada yang salah. Berarti ketika kita mengadakan yang salah, ada yang salah. Katakanlah misalnya Ali bin Abi Thalib yang benar, Abdurrahman yang salah. Salah satu contoh bukti dia salah karena dia membunuh seorang imamnya, khalifahnya. Ya dah? Membunuh khalifahnya. Ketika ini sudah salah, berarti apa? Kita harus memihak yang benar. Ketika kita berpihak yang benar, berarti harus nyalakan yang salah. Tidak mungkin kita mengakui ini benar, tapi juga pada saat yang sama mengakui keberadaan yang salah. Tapi anehnya Ibnu Rusd atau Ibnu Ruslan itu dalam kitabnya Zubat mengatakan bahwa apa yang terjadi, wa ma jara bainas sahabi naskutu, apa yang terjadi di antara sahabat-sahabat itu kita perlu diam aja, tidak perlu dikaji. Ahlussunnah ngomong begitu. Bama jaro bena sahabi naskutu. Apa sing terjadi? Peperangan, perselisihan antar sahabat meneng ae wis. Ojo melok-melok. Nek wis kita orang meneng wae, orang melok-melok, kira-kira masa depan umat Islam ini terpengaruh dengan masa lalu enggak? Masa lalu. Kenapa kalau diem sementara kita ngomong kita harus mengikuti sunnah sahabat, ya tak? Sunnah sahabat harus diikuti. Tapi kena diem orang mau kaji terus piye? Satu. Kedua, ada orang dalam kaidah, dalam syairnya itu dia mengatakan ya darbatan min taqiyin. Orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu dianggap membunuh mergo ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ini membunuh Ali bin Abi Thalib karena dia mengharap ridhonya Allah. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib mergo ingin ridhonya Gusti. Apa Ali berarti kafir? Enggak, muslim dia. Orang saya dibunuh. Aku sampai kadang-kadang berpikir ojo-ojo ISIS ini juga belajar dari mereka. Bingung pula. Idealnya tidak perlu terjadi di antara sahabat itu, tapi itu kenyataan.